Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saudara, kembali berjumpa dengan saya dalam channel Iman Kristen Menjawab. Hari ini saya memberikan judul dari diskusi kita adalah Kristen juga sunat. Mengapa saya harus mendiskusikan bagian ini? Karena saya sering mendengar ada orang berkata bahwa orang Kristen itu tidak menganut hukum sunat, bahkan menuduh bahwa orang Kristen itu sudah mengubah hukum sunat yang secara tekstual ditulis dalam Alkitab. Jadi tunggu dululah ya, kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu, cuci muka dulu supaya Anda bisa fresh dan tidak menjadi salah melihat apa yang kekristenan ajarkan turun-temurun dalam praktek-praktek imannya. Nah, biasanya saudara, kambing hitam tuduhan mereka adalah catatan firman Tuhan lewat Rasul Paulus yang mengemukakan soal prinsip-prinsip sunat dan hubungannya dengan keselamatan, serta bagaimana sesungguhnya arti daripada sunat itu sendiri. Ya, biasanya ini menjadi aspek yang dijadikan sebagai kambing hitam dan dianggap bahwa itu sudah merupakan satu keputusan untuk mengubah hukum yang ada dalam Alkitab, yaitu hukum sunat. Nah, biasanya saudara, yang sering dipersoalkan itu adalah yang pertama itu soal pernyataan yang dinyatakan dalam Alkitab oleh Rasul Paulus, yaitu sunat hati. Jadi pernyataan soal sunat hati ini dianggap bahwa Rasul Paulus itu sudah menodai hukum sunat itu sendiri, telah mengganti hukum sunat yang sebenarnya dengan pola sunat yang lain, seperti yang kita baca, yaitu soal sunat hati. Jadi pernyataan ini dianggap sebagai satu pelecehan terhadap sunat yang telah turun-temurun dilakukan oleh umat Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Rasul Paulus itu telah mengganti hukum yang sangat dihormati, yang menjadi satu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Israel, ya, jauh sebelum Rasul Paulus ada. Nah, biasanya kalau kita melihat tekanan sorotan mereka adalah ada pada catatan firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-29. Kalau kita baca di sana dikatakan bahwa tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah itu. Jadi di sini ada satu penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus soal sunat hati yang secara sepintas menekankan bahwa yang paling utama, yang lebih baik itu adalah sunat secara rohani, yaitu sunat hati yang artinya pertobatan yang terjadi mulai dari dalam hati. Nah, ini yang sering sekali disalahpahami, lalu mereka menganggap bahwa Paulus itu membuat produk sunat yang berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi. Padahal Anda harus tahu bahwa
keyahudian daripada Rasul Paulus itu tidak perlu diragukan lagi, ya. Dia lebih Yahudi dari Anda karena dia terlahir dari turunan Yahudi. Yang saya percaya Rasul Paulus itu melakukan hukum-hukum yang setiap hari menjadi makanan di rumah mereka, karena Anda harus tahu orang Yahudi itu adalah makanan pertama mereka di rumah mereka itu adalah Taurat. Jadi sebelum keluar rumah, anak-anak itu sudah dipenuhi dengan pembelajaran yang bersifat hukum yang adalah firman Tuhan, yaitu hukum-hukum yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau menganggap bahwa Paulus itu telah mengubah hukum sunat yang turun-temurun dilakukan oleh orang Israel, itu adalah sebuah kesalahan. Ya, inilah akibatnya kalau membaca kitab agama orang itu seenak perutnya. Padahal kalau kita mencermati sebenarnya soal sunat hati itu bukan produk Paulus. Jadi sebenarnya Paulus itu hanya menekankan sesuatu yang adalah merupakan pengajaran turun-temurun dalam kehidupan orang Israel. Jadi orang Israel itu sudah tidak kaget dengan sunat hati, jangan lupa. Dan mereka udah terbiasa mendengar ajaran-ajaran rohaniawan mereka soal sunat hati. Jadi itu bukan produk yang dibuat oleh Paulus. Nanti kalau kita baca dalam kitab Taurat, kitab para nabi, di sana kita akan membaca bahwa terang saja dalam catatan Taurat dan kitab-kitab para nabi di sana dituliskan penekanan konsep daripada sunat hati itu. Contohnya, kalau kita misalnya membuka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, di sana kita bisa membaca bahwa Musa dalam tugasnya membina orang Israel itu sepanjang perjalanan sampai menuju tanah, menjelang sampai kepada tanah Kanaan, itu Musa sudah berbicara soal sunat hati. Ulangan pasal 10 ayat 16 di sana dikatakan, ya, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jadi orang Yahudi, orang Israel yang adalah pemilik utama dari hukum ini, hukum sunat ini, mereka sudah mengenal betul bahwa hukum sunat itu bukan hanya sunat, yaitu dengan cara menyunatkan kulit khatan, tetapi mereka mengenal juga yang namanya sunat hati. Nanti bisa dibuktikan, ya, dalam perjalanan para nabi, mereka juga bicara soal sunat hati yang lebih menekankan kepada pertobatan rohani, pertobatan dari hati, bukan sekedar mereka melakukan sunat fisik seperti yang dikatakan diyakini oleh beberapa orang. Jadi mereka sudah tahu ajaran betapa pentingnya ada yang namanya sunat hati. Jadi ini bukan produk Paulus, ya. Jangan engkau menuduh bahwa itu sunat hati itu adalah produk catatannya Rasul Paulus. Sunat hati itu adalah mengubah hukum yang sebenarnya turun-temurun menjadi hukum yang dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Coba saja kalau kita baca dalam kitab Nabi Yeremia, ya, kalau kita melihat kitab Nabi Yeremia pasal 4 yang ayatnya keempat, di sana dikatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu.
Coba dengar ya. Jadi ini jauh sebelum Rasul Paulus hidup, sunat hati ini sudah dikumandangkan sebagai satu bagian dari himbauan para orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang Israel itu tidak hanya mengedepankan sunat fisik, tetapi juga mereka diajari untuk melakukan sunat dalam hati yang lebih kepada pertobatan-pertobatan hidup. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi sejak awal umat Tuhan dalam Perjanjian Lama itu sudah sangat mengerti bahwa sunat itu bukan hanya soal sunat kulit khatan saja, tetapi ada sunat yang merujuk kepada perubahan hidup. Ya, harus diikuti oleh kehidupan rohani yang baik. Sebab untuk apa orang disunat secara fisik tetapi hidupnya bobrok? Jadi tidak ada sama sekali unsur yang menguatkan bahwa Rasul Paulus itu telah mengubah hukum sunat itu dan seolah mengganti hukum sunat itu dengan cara yang lain, ya. Kemudian berikutnya dianggap bahwa kekristenan itu menolak hukum sunat. Makanya beberapa kali diskusi dengan saudara-saudara yang berbeda iman dengan kita, selalu pertanyaan memojokkannya, apakah kamu sunat? Dipikirnya kekristenan itu tidak menerima hukum sunat, dianggap kekristenan menolak sunat. Alasannya, karena nanti ketika membaca kitab Galatia pasal 5 ayat yang kedua, di sana mereka langsung menyimpulkan bahwa kekristenan itu menolak hukum sunat. Masya Allah, inilah akibatnya kalau baca Alkitab itu seenak perutnya saja. Coba kita baca Galatia pasal 5 ayat yang kedua, ya. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau membaca bagian ayat ini dengan cara cepat, orang akan berkata berarti kekristenan itu tidak menganut hukum sunat karena sudah ada di dalam Yesus. Karena di sana dikatakan kalau kamu menyunutkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Seolah-olah ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan bahwa kalau orang Kristen itu sunat berarti itu menyangkal imannya di dalam Yesus. Bukan begitu. Nah, saudara-saudara terkasih, kita harus melihat apa yang sedang terjadi di Galatia. Kenapa sampai akhirnya catatan ini harus dituliskan oleh Rasul Paulus? Karena kalau kita melihat di lingkungan gereja yang ada di Galatia itu banyak orang-orang yang percaya Yesus berlatar belakang Yahudi, dan bukan hanya Yahudi, ya, mereka juga masuk dalam kelompok-kelompok Farisi yang kita kenal bahwa kelompok Farisi itu adalah masyarakat yang sangat kuat dengan Tauratnya. Jadi masyarakat atau kelompok masyarakat yang sangat spiritual, hidupnya itu sangat agamis banget. Jadi ketika kelompok-kelompok ini menjadi pengikut Kristus dan mereka hidup di daerah Galatia, maka hukum-hukum yang mereka percaya itu konsep keselamatannya itu dibawa
bahwa kalau sunat itu ya pasti masuk surga. Dengan sunat itu maka mereka akan memperoleh keselamatan. Dan yang paling bermasalah adalah mereka memaksakan hukum itu kepada kepada orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Artinya mereka yang adalah orang berlatar belakang Yahudi ekstrim, dengan konsep keselamatan yang dihubungkan dengan sunat itu, ketika mereka percaya Yesus, menjadi pengikut Yesus dan satu dalam gereja, dalam ibadah, mereka berusaha memaksakan bahwa hukum sunat itu harus ditegakkan supaya selamat. Dengan demikian mereka berkata bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak sunat itu enggak diselamatkan. Makanya Rasul Paulus menulis begini, lah untuk apa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosamu kalau kamu masih kuat keyakinanmu bahwa dengan sunat kamu bisa diselamatkan. Jadi ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Makanya dia berkata, kalau kamu menyunatkan dirimu, ya, Kristus tidak ada lagi gunanya bagimu. Karena orang-orang itu menaruh dasar keselamatannya, dasar dirinya masuk surga karena melakukan sunat. Jadi ini adalah sebuah teguran, ya, sebuah teguran bagi orang-orang Kristen di saat itu yang berlatar belakang Farisi, yang mendasari keselamatannya dengan sunat. Maka ditegur oleh Rasul Paulus, tidak ada gunanya bagimu Yesus yang mati menebus kamu itu kalau kamu bersandar penuh kepada sunat itu. Jadi bukan berarti menolak sunat. Capek deh. Aduh, inilah akibatnya kalau seseorang belum masuk dalam dunia kekristenan yang yang adalah Alkitab sebagai dasar kehidupannya dan dasar berpikir imannya itu didasari oleh Alkitab. Jadi kekristenan bukan menolak sunat. Kekristenan itu ia melakukan hukum sunat tetapi bukan untuk masuk surga, bukan sebagai dasar untuk selamat. Karena kalau nanti kita baca bahwa dalam kekristenan sunat itu diwujudkan dalam baptisan secara teologis. Jadi hukum sunat dalam kekristenan itu secara teologis itu diwujudkan dalam baptisan. Jadi digenapi hukum itu di dalam baptisan. Walaupun orang Kristen itu disunat, tetapi secara teologis sunat dalam kekristenan itu diwujudkan dalam baptisan. Jadi sunat fisik itu adalah budaya hidup Kristen, tapi orang Kristen sunat bukan supaya masuk surga. Mana bisa karena sunat lalu kita masuk surga. Makanya Rasul Paulus bilang banyak orang yang salah kaprah waktu itu. Dia pikir setelah dia melakukan sunat kulit khatan lalu seenaknya saja hidupnya, tidak ada pertobatan, lalu dengan bangganya menyebutkan bahwa dia akan diselamatkan. Rasul Paulus dengan tegas menegur mereka, tidak, harus ada inner healing, harus ada pertobatan dari dalam, penyembuhan dari dalam, ya. Maka istilah itu disebut Rasul Paulus dengan sunat hati. Jadi kalau kita baca ini, pahami baik-baik, kekristenan tidak menolak hukum sunat, tapi sunat dalam kekristenan bukan dasar keselamatan. Dan sunat dalam kekristenan diwujudkan dalam baptisan, ya. Wujud nyatanya adalah baptisan. Kalau kita baca Kolose pasal 2,
ayat 11, ya, kalau kita baca Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12, di sana dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Lalu dikatakan ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi lihat di sini bahwa buanglah jauh-jauh dari pikiranmu kalau Kristen itu menolak sunat dan membuang hukum sunat. Tidak. Sunat dalam kekristenan itu diterima, dipraktekkan dalam konsep bukan untuk selamat, dan juga tidak dalam teologi untuk sesuatu yang bersifat mengampuni dosa, tapi diwujud nyatakan dalam yang namanya baptisan. Nah, kemudian kita juga harus berpikir asal muasal daripada hukum sunat itu sendiri. Kalau dalam Alkitab, ayat yang paling tua mencatat soal sunat itu adalah merujuk kepada Abraham. Ya, Abraham, yang mana untuk pertama sekali kepada Abraham dinyatakan soal hukum sunat ini, di mana hukum sunat di masa Abraham itu menjadi sesuatu yang bersifat tanda perjanjian. Jadi nanti kita baca dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-11, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-11. Jadi ini adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham sebagai bapa beriman kita. Dikatakan, ya, ayat yang ke-10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat yang ke-11, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi catat baik-baik, di dalam Alkitab sunat itu adalah tanda perjanjian, simbol keterikatan, ya, antara umatnya dengan penciptanya, yang waktu itu dinyatakan dalam kehidupan Abraham secara pribadi. Jadi namanya saja tanda perjanjian. Ya, tanda perjanjian ini adalah simbol hidup yang terikat dengan Tuhan, yang tentunya simbol hidup yang terikat dengan Tuhan ini akan diikuti oleh hidup yang berserah kepada Tuhan, hidup yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, hidup yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham di masa hidupnya. Jadi bukan berarti Abraham setelah dia sunat, anak-anaknya sunat, semua laki-laki di rumahnya sunat, lalu seenaknya saja hidupnya. Tidak. Tetapi kalau kita membaca bahwa Abraham itu, sunat itu menjadi semacam sebuah tanda tangan persepakatan untuk mengikut jalan Tuhan. Dan konsekuensinya adalah Abraham hidup percaya dan hidup beriman kepada Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita semua, para umat Tuhan, ya, kalau siapapun yang menonton video ini, jangan merasa percaya diri sekali bahwa Anda lebih Alkitabiah dari orang-orang Kristen. Ya, ingat, tidak ada hukum yang ditiadakan, tidak ada hukum yang dihapuskan.
Kekristenan itu menganut hukum bahwa semua tuntutan-tuntutan dalam Taurat itu telah digenapi. Jadi, kekristenan tidak menolak hukum sunat. Kekristenan juga melakukan sunat dan dipahami tidak untuk masuk surga. Tidak sebagai dasar keselamatan. Tapi diperlukan pertobatan dari dalam hati. Jadi, sunat itu dalam kekristenan adalah budaya Alkitab. Dan kalaupun itu dilakukan tujuannya adalah tujuan yang bersifat kesehatan. Jadi tidak ada kekristenan menolak hukum sunat, apalagi menggantikannya. Secara teologis dalam kekristenan sunat itu diwujudkan dalam bentuk baptisan sebagai lambang penyucian dosa. Jadi ini sebagai kesimpulan dan yang terakhir Anda catat baik-baik. Hukum sunat itu adalah ajaran Alkitab. Jadi jangan merasa lebih Alkitabiah dari kekristenan. Semoga ini mencerdaskan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.